Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Titis Fatarina Mafirah, SEMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis, serta rekan-rekan S1 Manajemen C 2021. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis regresi linear berganda dengan topik pengaruh ROE, BVPS, dan volume perdagangan terhadap return saham perusahaan sektor keuangan, bidang asuransi, dan perbankan tahun 2021. Next. Artikel yang kami jadikan acuan adalah artikel karya Bapak Bapak M. Edo S. Siregar dan Ibu Desria Kurnianti dengan judul Pengaruh ROE, BVPS, dan Volume Perdagangan Saham terhadap Return Saham. By the next. Kami dari kelompok 6 memiliki 6 anggota yang diantaranya adalah saya Alda Fuadia dengan NIM 170-562-1017. Saya Anissa Salsabila dengan NIM 17056-21036. Saya Devlin Demeisela dengan NIM 17056211101. Saya Nisal Natalisanto dengan NIM 1705621031. Dan saya Rifa Putri Muhlida dengan NIM 1705621016. Baik, boleh di next. Pada pemaparan kami kali ini akan ada pemaparan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kerangka penelitian, hipotesis, populasi, sampel, pengumpulan data, metode penelitian, proses analisis, pembahasan hasil analisis, dan kesimpulan. Boleh di next. Selanjutnya untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Devlin. Nah, sebelum kita ngebahas selanjutnya, kita harus tahu dulu nih rumusan masalah yang mau kita bangun apa dan tujuannya itu apa. Yang pertama, itu rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengaruh ROE terhadap return saham. Yang kedua, bagaimana pengaruh BPVS terhadap return saham. Yang ketiga, bagaimana pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham. Yang keempat, bagaimana pengaruh ROE, BPVS, dan volume perdagangan saham terhadap return saham. Dan yang kelima, bagaimana besarnya pengaruh ROE, BVPS, dan volume perdagangan saham secara simultan terhadap return saham. Nah, untuk tujuannya dilakukan penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap return saham. Yang kedua, untuk mengetahui BVPS terhadap return saham. Yang ketiga, untuk mengetahui volume perdagangan saham terhadap return saham. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh ROE, BVPS, dan volume perdagangan saham terhadap return saham. Yang kelima, untuk mengetahui besarnya pengaruh ROE, BVPS, dan volume perdagangan saham secara simultan terhadap return saham. Oke, boleh di next. Nah, tentunya sebelum kita lanjut gitu ya untuk materi untuk analisis, kita harus tahu dulu nih landasan teorinya yang kita ambil tuh apa yang nantinya bakalan kita pakai di kedepannya. Oke, yang pertama ini kita bahas dulu dari return saham. Nah, jadi return saham itu definisikan sebagai gain atau loss yang merupakan selisih dari harga saham saat ini dengan harga saham periode sebelumnya. Nah, artinya di mana return saham ini tuh nantinya akan menjadi tingkat hasil yang diperoleh permodalan atas investasi yang akan dibangun gitu. Nah, untuk return saham ini, untuk rumus yang digunakan itu bisa dilihat di samping. Yang pertama, return saham sama dengan PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1. Nah, di mana PT ini merupakan harga saham pada periode T dan PT-1 ini merupakan harga pada periode sebelumnya itu dikurangi 1. Nah, selanjutnya ada return on equity atau ROE.
Jadi ROA ini tuh adalah rasio penghasilan atau laba bersih yang tersedia bagi pemilik saham atas modal yang diinvestasikan di suatu perusahaan. Jadi ROA ini tuh nantinya akan menjadi gambaran dalam untuk mengkaji perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Nah, kemudian ini yang di samping juga ada rumus dari si ROA itu, yaitu laba bersih dibagi sama ekuitas. Oke, mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ini ada book value per share atau BVPS disingkatnya gitu ya. Nah, untuk BVPS ini merupakan nilai aset bersih perusahaan dan jumlah saham yang beredar digabungkan untuk mendapatkan nilai BVPS nantinya. Nah, itu merupakan metode yang nantinya itu digunakan untuk menghitung nih buku per sahamnya itu seberapa banyak. Nah, kemudian ada caranya untuk menghitungnya, yaitu BVPS sama dengan jumlah modal dibagi sama jumlah lembar saham. Nah, selanjutnya ini ada volume perdagangan. Jadi volume perdagangan saham ini adalah jumlah keseluruhan lembar saham yang diperolehkan oleh suatu emiten pada periode dan waktu tertentu dengan tingkat harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak ini itu merupakan penjual maupun pembeli. Nah, untuk volume perdagangan saham itu metrik yang sangat penting dalam analisis teknikal saham karena nanti itu dapat memberikan wawasan tentang likuiditas dari pasar saham tersebut. Oke, untuk rumus ngitung volume perdagangan saham, itu ada jumlah saham yang diperdagangkan, kemudian dibagi sama saham yang beredar. Oke, boleh di next. Nah, tentunya kalau misalkan kita mau meneliti sesuatu, kita harus punya nih acuan kerangka penelitiannya itu nantinya yang mau dijadiin variabelnya dan variabel independen dan dependen itu seperti apa. Nah, yang pertama ini, kalau kita lihat, yang jadi variabel independennya itu ada ROE sebagai X1, kemudian ada BVPS sebagai X2 atau variabel independen 2, kemudian ada volume yang dijadikan sebagai X3-nya, ini sebagai variabel independen 3. Nah, nanti itu memberikan pengaruh terhadap apa? Return saham di sini itu merupakan Y yang itu artinya variabel dependennya. Oke, next. Nah, untuk hipotesis penelitian akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Alda. Baik, untuk selanjutnya ini mengenai hipotesis penelitian. Jadi berdasarkan tadi tuh rumusan masalah, tujuan, landasan teori, dan kerangka berpikir yang sudah dijelaskan oleh Alda tadi, kita dapat ini 4 hipotesis yang bakal kita gunain di penelitian ini untuk menghitung nantinya regresi linear berganda. Jadi untuk hipotesisnya ada 4. Yang pertama, H1, yaitu terdapat pengaruh antara ROE, yaitu variabel X1 terhadap return saham, yaitu Y. Kemudian H2 terdapat pengaruh antara BVPS terhadap return saham. Kemudian H3 terdapat pengaruh antara volume perdagangan saham terhadap return saham. Kemudian H4 adalah terdapat pengaruh antara ROE, BVPS, dan volume perdagangan saham terhadap return saham. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada populasi dan sampel dari penelitian kita gitu. Nah, untuk populasinya, populasi yang kita ambil adalah emiter sektor keuangan dari situs IDX yang udah listing di Bay dengan jumlah keseluruhan emiten itu ada 106 emiten. Kemudian kalau untuk pemilihan sampelnya, kita menggunakan teknik purposive sampling, di mana kita memilih kriteria tertentu untuk mendapatkan sampling yang akan diteliti nantinya. Jadi sampel yang kami gunakan itu adalah emiten sektor keuangan yang bergerak di bidang asuransi dan perbankan dan sudah terdaftar di BEI paling tidak itu periode antara 31 Desember 2020 sampai 31 Desember 2021. Dan kita dapatkan di sini untuk sampelnya ada 58 perusahaan. Great, next. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data. Jadi data yang kita ambil ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa situs. Ada Yahoo Finance, Bursa Efek Indonesia atau IDX, terus juga ada Indo Premier Sekuritas atau EPOP. Nah, boleh next ke selanjutnya.
Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari proses pengambilan data kita secara sekunder, di mana di sini kita cari volume perdagangan saham di Yahoo Finance, kemudian kita cari BVPS dan ROE di Indo Premier Sekuritas, dan lain sebagainya. Oke, next. Udah kelihatan belum? Nah, adapun ini adalah data yang udah kita cari dan kita rapihin nih. Ada 58 emiten. Data ini tuh berbentuk cross section, jadi datanya itu kita ambil di satu titik waktu yang sama, yaitu di tahun 2021 untuk keseluruhan emitennya. Nah, adapun di sini tadi seperti yang dijelasin ada return saham sebagai variabel Y, dan ROE, BVPS, dan volume perdagangan saham sebagai variabel X. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, misal untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Di sini kita menggunakan regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali tahun 2018. Tadi kan sebelumnya udah dijelaskan ya sama Alda tentang kerangka penelitian. Jadi di kerangka penelitian itu terdapat variabel independennya ada 3 variabel. Yang pertama ada ROE atau Return on Equity, yang kedua ada BVPS yaitu Book Value per Share, dan yang terakhir ada volume perdagangan. Sementara untuk variabel dependen atau variabel Y-nya terdapat satu yaitu return saham. Selanjutnya, regresi berganda ini memiliki beberapa bentuk analisis dan tujuannya masing-masing. Yang pertama, analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, menggunakan uji T nih yang pertama bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Lalu ada uji F yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau secara bersama-sama yang diberikan semua variabel X yang diteliti terhadap variabel Y. Dan yang keempat ini ada koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel B, terhadap variabel Y. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Develin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat layar SPSS? Sudah deh. Baik, sebentar ya. Oke, berarti yang pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Ini sudah terbuka. Lalu selanjutnya kita buka sheet variable view. Ini kalau di bawah kan ada data view sama variable view. Lalu ini ada banyak kolom. Yang pertama ada bagian name. Itu kita isi dengan X1, X2, X3, dan Y. Lalu selanjutnya kita sesuaikan desimal dengan pada data yang ada. Misalnya kita desimalnya yang X1 4, X2 4, X3-nya misalnya 0, terus Y-nya 4 juga. Lalu selanjutnya kita ada
bagian tab label, yang labelnya diisi sama sesuai variabel yang ada. Misalnya yang X1 kita itu variabelnya namanya ROE, terus ada situ X2 itu BVPS, lalu selanjutnya volume, lalu yang terakhir ada return saham. Nah, untuk bagian yang measure, kita pilih scale. Oke, untuk yang variable view udah teratur semua. Selanjutnya kita pindah ke data view. Yang data view ini kan udah ada nih di atas, ada X1, X2, X3, sama Y. Kita masukin data yang udah kita kumpulkan. Misalnya kita ada data, kita punya di Excel seperti ini. Ini kita copy tanpa tabel variabelnya ya yang di atas. Kita copy, lalu kita buka lagi SPSS-nya, lalu kita paste. Jangan lupa kita pastiin yang tabelnya tuh, yang tabel sama ininya udah sesuai. Oke, kalau udah, kita di bagian atas ada analyze, kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Lalu di bagian ini, yang di bagian kiri ada return saham yang Y, kita masukin ke yang dependent, pakai yang panah ini. Sedangkan yang X1 sampai X3 kita pindahin ke kolom yang independent, pakai yang panah ini juga. Lalu selanjutnya kita klik statistik, lalu kita centang bagian yang emang kita butuhin. Misalnya kayak estimates, model fits, terus ada situ deskriptif, terus collinearity diagnostik gitu-gitu. Selain sama kebutuhan. Kebetulan kita untuk analisis regresi linear berganda kira-kira hanya butuh yang ini aja. Lalu kita klik continue, terus habis itu kita klik OK. Lalu kita tunggu sampai hasilnya keluar. Kira-kira hasilnya seperti ini. Selain itu, saya juga akan menjelaskan cara membuat statistik deskriptif dari aplikasi SPSS. Sudah terlihat layar SPSS. Ketika ini kan kita sudah tadi masukin berbagai dari variable view sama data view, lalu kita klik analyze lagi, lalu yang kali ini kita klik yang deskriptif statistik, lalu kita pilih yang deskriptif. Lalu tadinya tuh biasanya kalau yang ini tuh di sini gitu biasanya, tapi tadinya kalau aslinya dia di kiri dulu, terus kita pindahin ke kanan. Terus kita klik option. Nah, terus kita bisa pilih mau ada data apa aja. Misalnya kita mau min, sum, standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, SE-min. Terus ada juga kurtosis sama skewness. Kita checklist aja sesuai kebutuhan. Misalnya kalau mau lengkap pilih semuanya juga bisa. Terus variable list, terus klik continue, lalu oke. Dan ini nanti langsung ada muncul hasilnya seperti ini. Baik, kira-kira tadi dari hasil statistik deskriptif yang telah kita buat tadi dengan data yang kita punya, berikut ada hasilnya. Ini ada banyak statistik, ada M-nya, kita punya 58 data, ada range-nya, lalu ada minimum, maksimum datanya, terus ada sum, terus juga ada min-nya, terus ada standard deviation, lalu ada variance-nya, ada skewness dan kurtosis. Skewness dan kurtosis ini berfungsi untuk mengecek apakah data kita itu distribusi normal.
Untuk pembahasan selanjutnya tentang analisis regresi linear berganda akan dijelaskan oleh Anissa Salsabila. Kepada Anissa Salsabila, silakan. Baik, terima kasih Develin. Boleh di next. Ya, untuk interpretasi hasil dari pengujian SPSS akan saya jelaskan. Sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu nih persamaan regresinya. Di sini ada nih di sisi yang paling kiri ada konstanta dan variabel X1 yaitu ρe, X2 yaitu BVPS, dan X3 yaitu volume. Nah, yang ditunjukkan oleh kotak-kotak yang berwarna itu adalah koefisien yang akan kita masukkan ke dalam persamaan regresinya. Yang di bagian konstan itu menjadi konstanta sebesar 194,150. Terus ada koefisien untuk variabel X1 yaitu ρe sebesar 116,187. Koefisien variabel X2 yaitu BVPS sebesar minus 0,027. Dan yang terakhir ada koefisien variabel X3 yaitu volume sebesar 0,0000000634. Nah, angka-angka itu semua kita masukkan ke dalam persamaan regresinya, sehingga persamaan regresinya itu menjadi Y sama dengan 194,15 ditambah 116,18 X1 dikurang 0,03 X2 dikurang 0,0000006364 X3. Nah, kenapa untuk variabel X2 dan variabel X3-nya ini minus? Karena tadi di koefisiennya itu hasilnya negatif. Boleh di next. Ya, untuk pembahasan pertama mengenai hasil uji T, di mana hasil uji T ini menguji ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, di mana hipotesis yang kita gunakan itu, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. Sementara jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh signifikan variabel Y. Nah, dari hasil pengujian SPSS diperoleh nilai sig untuk X1-nya sebesar 0,884, untuk variabel X2-nya sebesar 0,810, X3-nya sebesar 0,877. Nah, dapat kita lihat nih, ketiga variabel itu masing-masing punya nilai sig yang lebih besar dibandingkan nilai alfa yang sudah kita tentukan, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Jadi dapat kita simpulkan kalau secara parsial tidak ada pengaruhnya. Jadi nilai sig ρe 0,89 lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh ROE terhadap perhitungan saham. Nilai sig BVPS sebesar 0,81 lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh BVPS terhadap perhitungan saham. Dan yang terakhir, nilai sig volume sebesar 0,88 lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh ROE terhadap perhitungan pengaruh volume terhadap perhitungan saham. Nah, koefisien ROE yang tadi sebesar 116,187 dapat diartikan jika variabel lain tetap, maka kenaikan satu satuan nilai ROE akan cenderung meningkatkan nilai return sebesar 116,187. Untuk variabel 2 yaitu BVPS sebesar minus 0,027 dapat diartikan jika variabel lain tetap, maka kenaikan satu satuan nilai BVPS akan cenderung menurunkan nilai return sebesar 0,027. Sementara variabel ketiga yaitu volume dapat diartikan jika variabel lain tetap, maka kenaikan satu satuan nilai volume akan cenderung meningkatkan nilai return sebesar 0,00006364. Boleh di next. Ya, untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai UJF. UJF ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Hipotesis yang kita gunakan yaitu jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh secara simultan variabel X terhadap variabel Y.
Dan jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat pengaruh secara simultan variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini kita ketahui kalau nilai SIG-nya itu yang diberi tanda oval sebesar 0,993, di mana nilai ini tuh lebih besar dibandingkan nilai alfa yang sudah kita tentukan, yaitu 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3, yaitu variabel ROE, BVPS, dan volume, secara simultan tidak memengaruhi variabel Y atau variabel return saham. Boleh di next? Ya, untuk pembahasan yang terakhir mengenai koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat seberapa besar atau berapa persen variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, koefisien determinasi ini dilihat dari R-square yang ditandai kotak. Yang berdasarkan pengujian menggunakan SPSS diperoleh nilai R-square itu sebesar 0,02 atau kalau kita jadikan persen jadi 0,2%. Yang berarti kekuatan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 0,2%. Sementara sisanya sebesar 99,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam model yang sedang kita ujikan saat ini. Boleh di next? Ya, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Bia. Jadi kesimpulan pada penelitian ini dengan judul pengaruh ROE, BVPS, dan volume perdagangan terhadap return saham perusahaan sektor keuangan bidang asuransi dan perbankan tahun 2021 menggunakan SPSS untuk menganalisis regresi linear berganda, di mana jumlah sampel yang digunakan berjumlah 58 emiten. Untuk kesimpulan selanjutnya berdasarkan uji T diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, ROE atau Return on Equity ini tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Lalu yang kedua, BVPS atau Book Value Per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dan yang terakhir, volume perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hubungan variabel X yang terdiri atas ROE, BVPS, dan volume perdagangan secara simultan terhadap variabel Y, yaitu return saham, dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa variabel ROE, BVPS, dan volume perdagangan ini tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel return. Sekian diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Devlin selaku moderator. Baik, terima kasih Rifa dan teman-teman yang lain. Dengan demikian sudah selesai pemaparan kami tentang analisis regresi linear berganda dari uji T, uji F, koefisien determinasi, lalu tadi juga ada ngomongin tentang persamaan regresi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.